Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kelancaran untuk tetap bisa beribadah kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangannya kita bisa merasakan zaman penuh pendidikan, kecanggihan dan teknologi seperti saat ini. Dan dikatakan bahwa kiamat itu pasti datangnya. Malaikat Israfil ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, pangkal trompet itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian, kata Rasulullah, kedua bola matanya tiap sebentar melirik ke bawah arsy Allah, menunggu aba-aba kapan ini akan ditiup. Ternyata saat dia dapat instruksi untuk ditiup, langsunglah dia meniup. Akibat tiupannya ini, kata Rasulullah, seluruh sendi-sendi alam semesta hancur, sehingga seluruh alam semesta menjadi lemah. Langit menjadi lemah, bumi menjadi lemah, matahari menjadi lemah, bintang-bintang dan seluruh tata surya menjadi lemah. Lalu mereka akan bertabrakan satu sama lain. Kondisi ini menjadikan beberapa pemandangan yang pasti akan disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada saat itu. Maka Rasulullah pernah mengatakan, seburuk-buruknya orang yang pernah hidup di bumi adalah orang yang nanti langsung menyaksikan kejadian kiamat. Apa yang terjadi dapat dilihat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 13 dan 14. Saat sangkakala pertama ditiup, bumi akan langsung berbenturan dengan lainnya. Akar-akar gunung lepas lalu menghantam bumi. Saat itu gunung-gunung di mana-mana menghantam bumi ini. Manusia ketika itu seperti anak-anak yang berterbangan. Gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Dapat kita bayangkan seperti apa kapas yang ditiup. Seperti itulah kondisi gunung-gunung pada saat itu. Lalu setelah itu, dapat dilihat seluruh air laut akan menghantam daratan yang tersisa di bumi ini. Dan apabila itu terjadi, tsunami yang pernah terjadi di alam ini sejak bumi terkembang adalah tsunami Nabi Nuh. Berapa ketinggiannya? Disebutkan secara ilmiah, tsunami Nabi Nuh tingginya adalah 5.000 meter. Pertanyaannya, dari mana sih munculnya air itu? Jawabannya entah. Kita tidak tahu dari mana munculnya air itu. Itu sudah Allah yang menentukan, sebagaimana Allah menjelang munculnya Dajjal sanggup menyembunyikannya. Lalu, kemana hilangnya air itu? Sampai tidak ada yang turun dari langit. Air yang ada di depan pun sudah mengering di mana-mana. Sekarang mulai menunjukkan indikasi ke arah itu. Allah Maha Kuasa. Air laut saat itu tumpah, kita mau lari kemana? Lalu selanjutnya, ketika bunyi trompet itu ditiupkan, ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya faza. Faza artinya seperti burung-burung yang sedang makan rame-rame, lalu dilemparkan mercon. Seperti itulah kita pada saat itu. Maka wanita yang sedang menyusui pun akan langsung melemparkan bayinya dan lari entah kemana. Ada yang menabrak pohon, ada yang menumbur dinding. Pokoknya tidak sadar bahwa dia tadi sedang menyusui. Subhanallah. Setelah itu, pemandangan yang terlihat adalah terbelahnya langit. Langit menjadi terbelah. Ketika itu langit sangatlah rapuh dan lemah. Jika sekarang langit ini kokoh, maka nanti langit akan rapuh dan lemah. Seluruh lapisan dan 7 itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Sementara bumi ini akan digenggam oleh tangan yang lain. Lalu Allah berfirman ketika itu, mana dulu para penjahat-penjahat yang sombong dengan kekuasaannya, yang sok dengan pangkatnya, yang merasa kaya. Mana yang sombong-sombong? Sayalah raja di raja. Ketika seluruhnya telah dibinasakan, ketika itu tidak ada satupun yang tersisa.
Seluruh yang ada di dunia ini Allah jadikan fana, yang abadi hanyalah satu, Allah Azza wa Jalla. Apakah ada makhluk yang masih hidup pada saat itu? Ada. Siapakah makhluk itu? Makhluk yang masih hidup pada saat itu adalah yang pertama malaikat maut, yang kedua iblis, dan yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat maut akan mematikan Israfil. Pada saat Israfil ingin dimatikan, jeritannya sangatlah luar biasa. Jika ada manusia pada saat itu yang masih hidup, maka manusia itu pun akan ikut mati karena mendengar jeritan dari malaikat Israfil. Setelah itu, malaikat maut akan mencabut nyawa dari iblis. Iblis karena ketakutan tadi, iblis akan lari kemanapun dia bisa lari. Namun malaikat maut tetap bisa menemukan iblis. Saat akan dicabut nyawanya, iblis pun menjerit dan jeritan iblis pun sangat mengerikan. Dan yang tersisa tinggal malaikat maut. Malaikat maut sendiri akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, bumi dan langit dan semua isinya sudah tidak ada. Berapa lama? Arba. Angin antara dua tiupan sangkakala ini ada masanya. Kata Rasulullah itu arba, artinya adalah 40. Kita tidak tahu 40 itu apakah 40 hari, 40 bulan, ataupun 40 tahun. Hanya Allah yang mengetahui itu semua. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah malaikat Israfil. Untuk apa? Untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Maka semua yang pernah ada dulu kembali wujud, tapi dalam bentuk yang berbeda. Langit kembali ada, namun dalam bentuk yang berbeda. Bumi ada, tapi bentuk yang berbeda dari yang sekarang. Dan juga matahari kembali diciptakan, namun bukan matahari yang sekarang. Kalau sekarang bumi itu bulat atau datar, itu terserah. Yang pasti kata Rasulullah, nanti bumi ini akan menjadi padang mahsyar yang datar. Sejauh mata memandang, semuanya akan datar. Dan juga akan berwarna putih, warna pasirnya akan putih. Lalu di sanalah manusia-manusia akan dibangkitkan kembali dan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia selama ini. Begitulah kira-kira gambaran terjadinya proses kiamat nanti. Hendaklah kita memperbanyak amalan-amalan baik dan tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.